Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk anak-anakku dalam semester 2 ini dalam pembelajaran PPKN lewat online. Maka apa yang nanti saya sampaikan tolong diresapi dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian akan mendapatkan ilmu yang benar dan nantinya berguna bagi kalian. Selamat untuk kalian karena kalian sudah menempuh semester 1 di kelas 11. Untuk itu dalam pembelajaran ini si semester 2 ini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Hubungan internasional adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh negara-negara yang bersifat global, meliputi semua aspek kehidupan yang terjadi dalam dunia ini melampaui batas-batas negara, sehingga suatu negara yang merdeka dan berdaulat perlu melakukan suatu hubungan internasional, sehingga apa yang menjadi cita-cita negara, cita-cita daripada rakyat bisa terpenuhi dengan baik. Nah, hubungan internasional dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hubungan internasional yang dinamakan bilateral, yang kedua adalah hubungan internasional multilateral. Hubungan bilateral adalah hubungan yang dilakukan oleh dua negara. Hubungan multilateral adalah hubungan yang dilakukan atau diikuti oleh beberapa negara. Sehingga hubungan tersebut akan berjalan dengan baik apabila negara tersebut selalu mengikuti aturan-aturan daripada negara-negara yang melakukan suatu hubungan internasional itu. Sarana hubungan internasional ini yang ada 4 macam. Yang pertama adalah diplomatik, yang kedua propaganda, ekonomi, sosial dan budaya, yang terakhir adalah kekuatan militer. Ya, ada 4 macam. Sekarang azas hubungan internasional. Azas hubungan internasional ada 3 macam. Yang pertama adalah azas teritorial, azas kebangsaan, dan azas kepentingan umum. Yang dimaksud dengan azas teritorial adalah suatu azas di mana azas itu berdasarkan kekuasaan negara atas daerahnya. Ya, jadi negara memiliki kekuasaan atas daerahnya. Yang kedua adalah azas kebangsaan. Azas kebangsaan adalah suatu azas yang didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi warga negaranya, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Ya, azas kebangsaan. Yang ketiga, azas kepentingan umum. Azas kepentingan umum adalah suatu azas yang didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan daripada rakyatnya. Jadi azas ini sangat-sangat cocok, sangat baik dalam kehidupan berbangsa dan negara, dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang pentingnya hubungan internasional. Hubungan internasional sangat penting bagi suatu negara. Dengan adanya hubungan internasional, maka negara tersebut yang baru merdeka ini sangat bisa untuk menentukan arah, menentukan kebijakan, bahkan dapat memenuhi daripada apa yang menjadi keinginan daripada negara tersebut. Dalam hubungan internasional, negara untuk bergabung di dalamnya, maka negara itu harus merdeka dan berdaulat.
merdeka adalah bebas daripada cengkraman daripada negara asing atau campur tangan negara asing, berdaulat adalah mempunyai kekuasaan penuh. Sekarang faktor-faktor bagi suatu negara yang hendak melakukan hubungan internasional. Jadi suatu negara yang mau melaksanakan hubungan internasional itu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam. Yang dimaksud dengan faktor internal adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidup bagi baik melalui kudeta maupun intervensi daripada negara lain. Jadi itu merupakan faktor internal, ya. Jadi adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal adalah faktor dari luar. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri atau tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dari negara lain. Itu faktor eksternal. Nah, Indonesia karena adalah suatu negara yang baru merdeka sekitar tanggal 17 Agustus 1945, maka Indonesia perlu melakukan hubungan internasional, ya, dengan dasar atau pedoman yang dinamakan politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif maksudnya adalah bebas untuk melakukan kerjasama dengan negara lain, aktif dalam percaturan dunia internasional. Sekarang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Indonesia berperan aktif atau bergabung dalam organisasi internasional. Misalnya saja ikut dalam PBB, Konferensi Asia Afrika, ASEAN, bahkan Indonesia adalah negara pendiri gerakan non-blok. Itu buktinya bahwa Indonesia adalah suatu negara yang selalu melakukan daripada hubungan internasional. Kita tahu bahwa PBB adalah berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945. Ya. Dengan adanya PBB, karena ini adalah untuk kepentingan daripada negara-negara sedunia, Indonesia ikut menjadi anggota PBB ke-60 pada saat itu. Sekarang azas tujuan PBB. Azas PBB ada 4 macam. Yang pertama adalah persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. Jadi semua anggota PBB adalah sama-sama derajatnya dan sebagai negara yang berdaulat. Yang kedua, persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota PBB. Kalau negara bergabung di dalam organisasi PBB, ya, itu maka negara itu harus melakukan suatu kewajibannya dan akan mendapatkan haknya. Yang ketiga, penyelesaian sengketa secara damai. Yang keempat, setiap anggota PBB akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai dengan ketentuan piagam PBB. Jadi ada 4 azas PBB. Ya, yang pertama persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota. Yang kedua persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota. Yang ketiga penyelesaian secara damai. Ya. Yang keempat adalah setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB. Yang kelima, PBB tidak boleh dicampuri urusan dalam negeri anggotanya. Sekarang tujuan daripada PBB. Yang pertama memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Yang ketiga mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa. Yang ketiga adalah mengembangkan kerjasama internasional. Yang keempat memajukan dan menghargai hak asasi manusia. Yang kelima adalah menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerjasama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.
Ini katanya PBB, ya. Selanjutnya ASEAN. ASEAN adalah suatu organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Sebagai pendiri ASEAN adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan terakhir adalah Thailand. Akan tetapi dengan tujuan-tujuan ASEAN yang kaitannya dengan ekonomi, sosial, budaya, ya, ini negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara sekarang bergabung seperti Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan sekarang yang terakhir adalah Timor Leste. Sekarang negara non-blok. Dengan adanya Konferensi Asia Afrika, Indonesia sebagai pendiri negara non-blok, dan Indonesia adalah merupakan negara non-blok, tidak blok barat maupun tidak blok timur. Akan tetapi Indonesia menggunakan politiknya adalah politik bebas dan aktif. Sekarang kaitannya dengan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika didirikan pada tahun 1955 dan kebetulan berlangsung adanya konferensi di Indonesia, ya, yang ada di Bandung di Gedung Merdeka. Ya. Latar belakang daripada diselenggarakan Konferensi Afrika karena bangsa-bangsa Afrika memiliki persamaan senasib dan sejarah yang sama, ya, dan pernah dijajah oleh bangsa lain. Yang kedua, semakin meningkatnya kesadaran bangsa Asia Afrika yang masih terjajah untuk memperoleh suatu kemerdekaan. Yang ketiga, perubahan politik yang terjadi setelah adanya Perang Dunia Kedua. Yang keempat adalah di antara bangsa-bangsa Asia Afrika yang telah merdeka masih belum terdapat kesadaran untuk bersatu. Ini kaitannya dengan latar belakang, sehingga dengan komitmen daripada negara-negara yang tergabung di Konferensi Asia Afrika, ini tujuannya adalah untuk tercapainya Indonesia merdeka. Tujuannya mengembangkan saling pengertian dan kerjasama antar bangsa-bangsa Asia Afrika. Jadi mengembangkan saling pengertian, ya, dalam negara-negara Asia Afrika. Meninjau masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungannya dengan negara-negara peserta. Jadi kaitannya ekonomi, kaitannya kebudayaan, kaitannya sosial, itu yang digarap dalam kegiatan-kegiatan Asia Afrika. Yang ketiga, mempertimbangkan masalah-masalah mengenai kepentingan khusus, ya, kepentingan dari bangsa-bangsa Asia seperti hanya menyangkut kedaulatan nasional, nasionalisme, dan kolonialisme. Yang keempat, meninjau kedudukan Asia serta rakyatnya, serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerjasama internasional. Dan perlu kalian ketahui bahwa Indonesia sebagai negara merdeka, ya, yang berdaulat, ya, negara-negara yang ada di dunia pada saat itu yang mengakui daripada Indonesia merdeka adalah Amerika, Mesir, India, Australia, ya, sehingga Indonesia sangat mudah untuk melakukan suatu hubungan kerjasama internasional. Demikian, ya, sedikit yang perlu saya sampaikan pada kalian, sehingga nanti sebagai wawasan, sebagai pedoman kalian untuk belajar, ya. Pesan saya, jaga kesehatan, ya, olahraga, cuci tangan, ya, jaga jarak, ya, dan memakai masker. Ya. Demikian, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.